Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menampilkan hasil diskusi kami tentang materi landasan pendidikan dan sejarah pendidikan. Baik, perkenalkan saya sebagai moderator dan pemateri pertama Bunga. Kepada Bunga dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian landasan filsafat pendidikan dan sejarah pendidikan di dunia. Yang pertama, pengertian landasan filsafat pendidikan. Landasan, istilah landasan mengandung makna yaitu alas, dasar atau tumpuan. Landasan dikenal pula sebagai fondasi. Jika mengkaji kata demi kata terkait landasan pendidikan sangatlah luas. Menurut Amos Meolaka dan Gracia Amialia Amiolaka, landasan adalah dasar tempat berpijak atau menjadi dasar dimulainya suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam bahasa Inggris, landasan adalah foundation, yang artinya fondasi, yang mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sedangkan pengertian filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan mengatur, menyelaraskan dan memajukan proses pendidikan. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik yang menyangkut daya pikir maupun daya perasaan menuju tabiat manusia. Maka dapat gambaran yang mana landasan pendidikan itu merupakan fondasi atau pijakan tentang pengetahuan dan nilai-nilai untuk pengembangan tujuan pendidikan. Perkembangan pendidikan saat ini sangatlah maju seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam pendidikan, berbagai potensi dalam dunia pendidikan akan muncul baik secara potensi yang berdampak positif dan juga potensi yang bersifat negatif. Hal ini yang menjadikan pendidikan sangat diperlukan sebuah landasan atau fondasi yang kuat untuk menopang potensi-potensi yang akan muncul dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, sejarah pendidikan di dunia. Sejarah pendidikan dunia terdiri dari beberapa zaman. Yang pertama yaitu zaman realisme. Pendidikan pada zaman realisme ini yang menjadi tokohnya adalah Francis Bacon dan Johann Amos Comenius. Pada zaman ini, pendidikan lebih dihargai daripada pengajaran. Pendidikan harus menekankan aktivitas sendiri. Penanaman pengertian lebih penting daripada hafalan. Pelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak. Yang kedua, zaman rasionalisme. Aliran rasionalisme ini memberikan kekuasaan pada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya. Karena itu, latihan sangat diperlukan pengetahuannya sendiri dan bertindak untuk dirinya. Yang ketiga, zaman naturalisme. Zaman naturalisme adalah reaksi terhadap aliran rasionalisme. Pada abad ke-18, muncullah aliran naturalisme dengan tokohnya J.J. Rousseau. Aliran ini menentang kehidupan yang tidak wajar sebagai akibat dari rasionalisme, seperti korupsi, gaya hidup yang dibuat-buat. Yang keempat, zaman developmentalisme. Zaman developmentalisme berkembang pada abad ke-19. Aliran ini memandang pendidikan sebagai suatu proses perkembangan jiwa, sehingga aliran ini sering disebut gerakan psikologis dalam pendidikan. Yang kelima, zaman nasionalisme. Pendidikan zaman nasionalisme ini bertujuan menjaga, memperkuat, dan mempertinggi kedudukan negara, mengutamakan pendidikan sekuler, jasmani, dan kejuruan materi pembelajaran, bahasa dan kesastraan nasional, pendidikan kewarganegaraan,
lagu-lagu kebangsaan, sejarah dan geografi negara, dan pendidikan jasmani. Yang keenam, zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme. Pendidikan pada zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme bertujuan untuk menjaga, memperkuat, dan mempertinggi kedudukan. Yang terakhir, zaman sosialisme. Aliran sosialisme ini dalam pendidikan muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dampak liberalisme, positivisme, dan individualisme. Tokoh-tokohnya adalah Paul Natok, George Kerkenteiner, dan John Dewey. Menurut aliran ini, masyarakat memiliki arti yang lebih penting daripada individu. Ibarat atom, individu tidak ada artinya jika tidak berwujud benda. Oleh karena itu, pendidikan harus diabadikan untuk tujuan-tujuan sosial. Baik, masuk ke sejarah pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan pada zaman purba. Sistem pendidikan di Indonesia pada masa prasejarah sangatlah sederhana dan hanya dilakukan melalui ruang lingkup keluarga. Zaman prasejarah, mereka lebih dekat kepada alam sekitar, mencari makan dari alam, berteman dengan alam, dan sangat tergantung pada alam. Yang kedua yaitu pendidikan zaman kerajaan Islam. Sistem pendidikan pada zaman kerajaan Islam pada mula penyebarannya atau perantaranya melalui kegiatan berdagang. Banyak pedagang yang memiliki misi untuk memberitahukan atau menyebarkan pemahaman tentang agama Islam kepada masyarakat pada masa itu. Banyak yang telah berdagang. Yang ketiga yaitu pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Memasuki zaman kolonial Belanda, pendidikan di Indonesia sangatlah terbatas. Kemajuan aspek bidang pendidikan di Indonesia menjadi lebih cukup baik ketika masuk era tahun 1900-an, yaitu pada masa Ratu Juliana berkuasa pada kerajaan Belanda. Adapun tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia adalah Muhammad Syafi'i dengan Indonesia Netherlands School, Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswanya, dan Ki Haji Ahmad Dahlan dengan pendidikan Muhammadiyahnya, yang semuanya mendidik anak-anak agar bisa mandiri dan dengan jiwa merdeka. 4. Pendidikan kaum pergerakan kebangsaan atau nasional. Politik etis yang diterapkan oleh Belanda dalam pendidikan ternyata dapat memberi pengaruh yang positif bagi kemunculan kaum-kaum pendidik dan pergerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Kelima, pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang merupakan bentuk kepentingan identitas kekuasaan terhadap bangsa Indonesia. Jepang dengan gerakan 3A-nya ternyata dapat mengambil hati rakyat Indonesia. Gerakan 3A ini dibentuk pada tanggal 29 April 1942 dengan tujuan menyebarluaskan propaganda militer Jepang dengan usaha dapat mengambil rasa simpati rakyat Indonesia. Keenam, pendidikan periode 1945 sampai 1969. Pada masa pendidikan Indonesia, khususnya pada awal kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1999, cita-cita pendidikan nasional bangsa Indonesia sudah melakukan 5 proses revisi dan perubahan, seperti yang telah tertulis dalam surat keputusan Menteri Indonesia, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, tertanggal pada 1 Maret 1946 bahwa tujuan pendidikan bangsa Indonesia berpusat kepada penanaman jiwa kepahlawanan. Yang ketujuh yaitu pendidikan zaman reformasi. Pada kurikulum pendidikan nasional Indonesia, reformasi pada bidang pendidikan meliputi hampir seluruh aspek di dalamnya. Ada pada sistem pendidikan nasional
Contohnya pada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 menyatakan jika 80% dari jenis urusan terkait pendidikan yang dipegang oleh pemerintah pusat dan provinsi harus diberikan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota dalam kerangka otonomi daerah berlaku pada tahun 2001. Jadi, kesimpulan dari materi landasan filsafat dan sejarah pendidikan yaitu 1. Landasan sejarah pendidikan adalah suatu gagasan-gagasan yang bersumber dari konsep dan praktek pendidikan masa lampau atau sejarah yang dijadikan titik tolak perkembangan pendidikan masa kini dan masa akan datang. 2. Pendidikan selalu dinamis, mencari yang baru, memperbaiki dan memajukan diri agar tidak tertinggal oleh zaman dan selalu berusaha bersiap menghadapi zaman yang akan datang atau untuk dapat mempertahankan hidup dan bekerja senafas dengan semangat perubahan zaman. 3. Sejarah pendidikan di Indonesia telah ada zaman kuno, namun sejarah pendidikan yang paling berpengaruh hingga sekarang adalah saat bangsa Indonesia berjuang merintis kemerdekaan yang melahirkan 3 tokoh pendidikan yang berjuang melalui pendidikan, yaitu Muhammad Syafi'i, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Ahmad Dahlan. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani. Pertanyaannya, bagaimana contoh penerapan pendidikan yang tidak dilandasi atau didasari oleh filsafat itu sendiri? Bagaimana contoh penerapan pendidikan yang tidak dilandasi atau didasari oleh filsafat itu sendiri? Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Lestari. Pertanyaannya, permasalahan apa saja yang dihadapi dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Dan apakah pendidikan sudah rata diberikan hingga ke pelosok maupun perbatasan Indonesia? Nama saya Siti Majika. Pertanyaannya, dari banyaknya zaman yang dijelaskan tadi, di zaman apakah yang konsepnya masih dipakai sampai sekarang? Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara pelaksanaan pendidikan di era reformasi. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Baik, berikan kami waktu untuk menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kami. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anisha. Bagaimana contoh penerapan pendidikan yang tidak dilandasi atau didasari oleh filsafat itu sendiri? Jawabannya, yaitu pendidikan akan tidak teratur karena landasan filsafat ini sangat penting di mana kita tahu tidak mungkin sesuatu pendidikan itu tanpa fondasi. Bagaimana? Saya pahami. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu dari Dinda. Bagaimana permasalahan yang dialami oleh Indonesia saat ini? Dan apakah pendidikan sudah merata ke seluruh pelosok Indonesia? Jawabannya, permasalahannya sekarang yaitu kurangnya fasilitas pembelajaran di sekolah untuk mengembangkan potensi siswa. Sudah merata, tetapi masih ada kesenjangan antara sekolah satu dan lainnya. Bagaimana, Dinda? Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga dari Hema Jika.
Dari banyak zaman manakah yang masih dipakai sampai sekarang? Yaitu zaman kolonial Belanda. Karena pada zaman ini banyak melahirkan tokoh-tokoh pendidikan yang mana program tokoh-tokoh ini masih berlaku sampai sekarang. Bisa dipahami? Lanjut, pertanyaan nomor 4. Pertanyaan dari Siti. Jelaskan bagaimana cara pendidikan pada era reformasi. Pendidikan pada masa reformasi banyak kemajuan untuk pendidikan. Pemerintah mengusahakan sektor pendidikan ini merata dengan adanya program nasional GPS dan dana BOS untuk membantu sekolah agar memberikan pelayanan dan proses pembelajaran yang lebih optimal kepada para peserta didik. Bagaimana Siti? Bisa dipahami? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam